Yo, halo! Kali ini ada banyak lagi handphone yang harganya murah banget, cuma puluhan ribu. Tapi yang ini emang beneran segini harganya, jadi nggak begitu gacha kayak handphone 35 ribuan yang sebelumnya. Oke, daripada makin penasaran, nggak usah dilamain, langsung aja di unboxing. Yang pertama, kita mulai dari yang paling murah. Waduh, nggak pakai box lagi nih. Jadi cuma dapet handphonenya, terus dapet baterai. Ini berasa ngebuka makanan ya. Kapasitasnya cuma 500 mAh. Dan dapat chargernya, ini kayak buat handphone Nokia yang lubang kecil. Untuk outputnya 5 volt 0,5 ampere. Udah itu aja isinya. Langsung cek unitnya. Ih, lucu juga nih handphonenya. Tapi bentar-bentar, ini ada plastik di kletek aja. Dapat yang warna merah campur putih gitu, finishingnya doff. Kalau dilihat-lihat ini mirip kayak handphone Nokia 3310 Reborn ya. Tapi yang ini mereknya brand code. Dan harganya cuma 35.000 aja. Di sini cuma ada satu slot mini SIM card. Dan ada keterangan brand code modelnya B3310. Oh ya, cobain pakai kartu SIM ya, buat ngecek apakah masih bisa dapat sinyal. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awalnya. Layarnya belum berwarna, tapi terang banget nih backlightnya. Nggak bisa diatur pula. Dan tampilannya ini mirip kayak handphone Nokia 1202 atau sejenisnya gitu ya. Tapi ini performanya agak lambat. Untuk sinyalnya masih dapat nih, aman. Tombol-tombolnya juga nggak ada masalah. Ini lumayan lah kalau buat sekedar SMS atau telepon. Modelnya menarik, ukurannya kecil, bagian depannya ini ada layar 1,77 inch yang udah punya fitur Always On Display. Di atasnya ada tulisan brand code dan earpiece, bawahnya ada keypad Island Style, di sisi kanannya ada lubang charger, sisi bawah ada mikrofon, sisi kiri kosong, di sisi atas ada lubang jack audio. Kalau untuk bagian belakangnya cuma ada lubang speaker. Yang saya bingungin, di sini ada fitur lampu center, tapi pas dihidupin ini lampu yang mana ya? Nggak ada. Handphone ini memang untuk fitur multimedianya juga kurang ya, paling ada alarm nih buat bangunin sahur. Terus buat main game cuma ada ular, atau bisa juga nih buat dengerin ada dering, yang suaranya emang kenceng tapi sember ya. Nah, kalau mau yang lebih lengkap fitur multimedianya, ada nih. Jadi ini adalah Zyrex GT589. Saya agak-agak trauma sih sebenarnya sama merek ini. Harganya juga sama, cuma 35.000. Di dalamnya pertama ada unit handphonenya, ditaruh dulu. Terus ada baterainya, tapi kok ini baterainya Nokia ya? BL5C, kapasitasnya 1050 mAh. Dapat chargernya yang kayak Nokia juga, colokannya lubang kecil, outputnya 5 volt 0,25 ampere. Terus dapat earphone yang kayak gini, pakai colokan yang modelnya mirip micro USB tapi lebih gepeng dan lebar. Ada yang tahu namanya apa? Dan ada kertas petunjuk praktis pemakaian sama kartu garansinya. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isinya. Lanjut cek unitnya. Ini dapat stiker serial number ya. Nah, untuk handphonenya kayak gini, dapat warna yang cerah banget, biru muda berfinishing glossy. Tapi ada yang mengganggu nih, seperti biasa di kletek aja. Di bagian depan ini ada layar 2,4 inch, di atasnya ada tulisan ZT589 dan earpiece. Bawahnya tulisan Zyrex dan keypad yang mepet-mepet ya. Di sisi kanannya kosong, sisi bawah ada mikrofon, lubang charger, lubang earphone, dan ada... aduh, copot. Ada antenanya ya. Terus sisi kirinya kosong, dan sisi atas ada lampu. Untuk belakangnya ada kamera, tulisan Zyrex, dan lubang speaker. Secara tampilannya ini lumayan menarik dari segi warna dan desainnya juga. Coba buka back covernya. Di sini ada 3 slot yang menumpuk, yaitu mini SIM 1, SIM 2, dan micro SD. Terus ada keterangannya juga nih. Langsung cobain pakai kartu SIM dan pakai micro SD juga. Tapi saya mau ngetes yang kapasitasnya 32 GB nih. Kuat nggak ya? Oke, coba dinyalain. Semoga bisa nyala.
Yes, nyala! Dan inilah tampilan awalnya. Ikonnya mirip-mirip kayak Android lawas ya. Keypadnya ini walau mepet-mepet ternyata masih cukup enak kok. Nah, kalau dibandingin sama yang sebelumnya, ini emang kelihatan lebih bagus. Layarnya besar, udah berwarna juga. Terus selain fitur basic, ada fitur tambahan untuk multimedia. Dia punya radio, bisa digunakan tanpa colok earphone, tapi nggak tahu kenapa nangkep sinyal radionya kurang bagus. Terus ada TV-nya juga, tapi ini masih analog, sedangkan di daerah saya udah dimatiin, beralih ke digital, jadi udah nggak bisa nih fitur TV-nya. Ada musik player, lumayan buat dengerin lagu, cuma suaranya emang kurang mantep. microSD 32GB juga kebaca, mantap. Tapi untuk gamenya tetap aja cuma satu, yaitu Ular. Dan yang paling disayangkan, ternyata ini nggak bisa pakai kartu SIM. Kemungkinan IMEI-nya keblok, walaupun di sini sinyalnya muncul, tapi dicoba itu nggak bisa. Cuma panggilan darurat aja. Padahal lumayan enak nih handphonenya. Oh iya, handphone ini juga ada kameranya ya, dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman video dari handphone Zyrex GT589. Coba yang lebih canggih dong, Bang. Oke, ada nih. Jadi ini adalah Belphone BP318 Solid. Udah kelihatan tuh dari gambarnya. Lumayan keren kan? Harganya juga lumayan, yaitu 97.000. Di dalamnya, pertama dapat unit handphonenya. Ditaruh dulu. Lanjut, dapat earphone yang warnanya orange, gonjreng, dan modelnya yang dicolok kayak gini ya. Terus dapat baterai, kok ada dua? Tapi yang ini dari merek Mito ya? Apa salah masukin nih? Kalau yang Belphone ini kapasitasnya 500 mAh dengan model BL4C. Kalau yang Mito 600 mAh dengan bentuk yang sama. Lanjut, dapat charger yang udah micro USB dengan output 5V 0,5 ampere. Dapat case juga nih, modelnya flip case, tapi depannya ada transparan gitu ya. Ini dapat strap juga buat gantungan, ternyata banyak dapetnya nih. Terus ada buku petunjuknya. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isinya. Lanjut, cek unitnya. Nah, bentuknya kayak gini, dapat warna hitam glossy gitu. Bagian belakangnya lumayan keren nih, kalau dilihat-lihat mirip handphone Samsung ya. Coba buka back covernya, di dalam sini ada slot mini SIM 1 dan SIM 2, terus micro SD. Dan ini ada tempat baterainya yang kecil banget ya, berasa kurang cocok gitu. Tapi ya udahlah, dipasang-pasang aja. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awalnya. Nah, bener kan? Ini tuh kayaknya ngejiplak handphone Samsung. Dari tampilan menunya juga udah kelihatan Samsung banget. Cuma kayaknya agak kaku gitu deh. Nah, dari sini udah bisa ketebak kalau handphone ini tuh sebenarnya nggak pakai OS Android. Jadi modelnya aja gitu dibikin berasa smartphone Android. Padahal handphone biasa aja. Kalau untuk fitur basicnya sih udah pasti ada. microSD 32GB kebaca. Untuk multimedianya juga lumayan lengkap, pemutar video, pemutar musik, ada. Browsernya juga ada, dan untungnya ini sinyal muncul ya, dan aman, bisa dipakai. Cuma jaringannya ini masih 2G. Terus handphone ini lumayan banyak gamenya loh dari bawaan. Cuma ya gamenya kayak tiruan gitu dari yang asli. Nah, ngomongin game, ternyata handphone ini tuh bisa install aplikasi atau game Java yang formatnya JAR. Saya coba beberapa game emang beneran bisa dimainin. Handphone kayak gini tuh saya jadi inget waktu dulu pas baru-baru boomingnya Android. Jadi kalau niat beli handphone Android, apalagi yang murah, hati-hati kejebak dari gambarnya. Ya walaupun kalau dilihat-lihat sih bisa dikira smartphone ya. Di bagian depannya ini ada layar 4 inch, di atasnya ada earpiece, bawahnya ada tombol kapasitif, menu, home, dan back.
Sisi kanannya kosong, sisi bawah ada mikrofon, lubang speaker, jack audio, dan micro USB. Sisi kiri ada tombol pengatur volume dan power, sedangkan sisi atasnya kosong. Untuk bagian belakangnya ada kamera, lampu flash, dan tulisan Belphone. By the way, ini nih hasil kameranya. Oke, kalau yang ini hasil perekaman dari handphone Belphone BP138 Solid. Solid ya. Oke, lanjut. Ini agak beda dari yang sebelum-sebelumnya, tapi tetap dengan harga yang puluhan ribu. Ya, jadi ini adalah iPhone. Bukan ding, tapi ini tuh smartwatch W1. Sebuah handphone GSM yang lagi cosplay jadi jam tangan. Dan untuk mereknya ini Aldo, Alpha Dunia Online, dibuat di Indonesia. Di dalamnya, pertama di unit jamnya. Taruh dulu. Lanjut, ada charger yang udah pakai micro USB. Dan outputnya 5 volt 0,45 ampere. Terus ada baterainya yang kecil banget nih ukurannya. Dan kapasitasnya cuma 380 mAh. Dan ada kertas manual book sama garansinya. Udah nggak ada apa-apa lagi, itu aja isinya. Lanjut, cek unitnya. Ini saya pilih yang warna hijau, kayak hijau kukus gitu ya. Seperti biasa, kalau ada yang ngalangin, dikletek aja. Untuk model layarnya, bulat, ada angka-angka menitnya. Layarnya ini berukuran 1,2 inch touchscreen. Di sisi kanannya ada mikrofon dan tombol multifungsi. Di sisi kirinya ada lubang micro USB yang ditutup. Terus di belakangnya, ini ada lubang speaker dan back cover yang bisa dibuka. Di dalam sini ada slot nano SIM dan micro SD. Langsung pakein aja. By the way, ini strapnya kaku banget ya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Buset, ternyata ada getarnya juga ya. Untuk tampilan utamanya kayak gini, kalau pengen nampilin watch face-nya harus dimatiin dulu, terus dinyalain. Jadi si watch face itu berasa kayak lock screen-nya ya. Kalau untuk menunya, tinggal digeser aja ke samping. Seperti yang saya bilang, ini tuh handphone yang lagi cosplay jam tangan. Jadi ya, fitur-fitur handphone basic udah ada, macam telepon dan SMS. Tapi jujur aja, kalau buat SMS ini ngetiknya bikin nyiksa, kecil-kecil. Kalau buat teleponan, ya otomatis ke loudspeaker. Halo Bang Erdem. Halo, Erdem di sini. Terus untuk fitur multimedianya, di sini ada penampil foto, tapi sayangnya nggak ada kamera, paling cuma jadi remote shutter aja. Dan untuk musik playernya ada, ini bisa langsung setel lagu yang ada di memori ya, 32 GB juga kebaca nih. Sebagai smartwatch, pastinya bisa dihubungkan ke handphone lain ya. Jadi bisa download aplikasi di handphone utamanya dengan scan dari menu QR Code ini. Nama aplikasinya United Power Bluetooth Notification. Fiturnya nggak begitu banyak, bisa buat track langkah, sleep monitor, pengingat waktu duduk, notifikasi, dan bisa jadi speaker eksternal. Terus untuk watch face-nya atau temanya, ini udah nggak bisa diganti lagi, cuma ada satu ini aja. Oh ya, untuk sinyalnya ini muncul ya, nggak ada masalah. Lumayan lah, dengan harga 70 ribuan bisa dapat jam tangan rasa handphone. Ya, ternyata dengan harga di bawah 100 ribu atau puluhan ribu aja, sekarang udah bisa dapat handphone ya. Walaupun kebanyakan memang masih yang handphone basic. Tapi lumayan masih bisa buat komunikasi atau dijadikan hiburan. Seperti buat dengerin radio atau musik, mainin game klasik, jadiin alarm, dan sebagainya. Mungkin untuk sebagian orang itu bisa bermanfaat. Oke, jadi itulah handphone-handphone beneran murah yang harganya cuma puluhan ribu. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.